Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah kemarin saya bahas. Tetap masih di bab pertama. Bab pertama kemarin kita sudah membahas tentang A. Sebelum mengenal tulisan, B. Terbentuknya Kepulauan Indonesia, dan C. Mengenal manusia purba. Kita sudah membahas ketiga-tiganya, dan selanjutnya saya akan tampilkan beberapa slide. Salah satunya ada D. Asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, E. Corak hidup masyarakat praaksara, dan pembahasan terakhir perkembangan teknologi. Baiklah anak-anak, langsung kita simak slide-slide yang sudah saya tampilkan. D. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang terbesar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. 2. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. 3. Melanesoid, disebut juga Melanesia, yaitu Proto-Melanesia merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajah yang tersebar ke timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu. 4. Negrito dan Wedido. Sebutan Negrito diberikan oleh orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam, mirip dengan jenis-jenis Negro. Kelompok Wedid terdiri atas orang-orang dengan kepala mesopital dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi, rata-rata letaknya 155 cm. Wedid artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau juga disebut dengan Sri Lanka. 5. Teori Out of Africa dan Out of Taiwan. Menurut Harry Truman, pada sekitar 60.000 tahun yang lalu, ada sekelompok orang yang dengan semangat keberaniannya melintasi selat-selat dan laut sehingga mencapai Kepulauan Nusantara. Mereka adalah Homo sapiens, yang dalam buku literatur disebut sebagai manusia modern awal. Yang E. Corak kehidupan masyarakat praaksara. 1. Pola hunian. Pola hunian ada dua, salah satunya kedekatan dengan sumber air dan kehidupan alam terbuka. 2. Dari berburu, meramu, sampai bercocok tanam. Mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tetapi mencoba memproduksi makanan dengan menanam. Mereka melihat biji-bijian, sisa makanan yang tumbuh di tanah setelah tersiram air hujan. Pelajaran inilah yang kemudian mendorong manusia purba untuk melakukan cocok tanam. 3. Sistem kepercayaan. Sering dikatakan bahwa hidup hanya sebentar sehingga tidak boleh berbuat menentang ajaran agama.
Misalnya, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh rakus, bahkan melakukan tindak korupsi yang merugikan negara dan orang lain. Pembahasan yang terakhir, perkembangan teknologi. 1. Antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman ini terbagi menjadi yang A. Kebudayaan Pacitan. Beberapa alat dari batu ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur. Seorang ahli, von Koiningwald, dalam penelitiannya pada tahun 1935 telah menemukan beberapa hasil teknologi bebatuan atau alat-alat dari batu di Sungai Baksoka dekat Punung. Alat batu ini masih kasar dan bentuk ujungnya agak runcing. Alat batu ini sering disebut dengan kapak genggam atau juga disebut dengan kapak perimbas. B. Kebudayaan Ngandong. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Alat-alat tulang berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Juga ditemukan alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Kedua, antara pantai dan gua. Yang A. Kebudayaan Jokkenmodinger. Istilah tersebut dari bahasa Denmark. Joken berarti dapur dan moding dapat diartikan sebagai sampah. Jadi istilah ini disebut dengan sampah dapur. Yang B. Kebudayaan Abris Sausret merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan misalnya ujung panah, flekes, dan batu penggilingan. Yang ketiga, mengenal api. Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Api ini untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Yang keempat, sebuah revolusi. Yang A. Kebudayaan kapak persegi. Kapak persegi ini berbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Ukuran alat ini juga bermacam-macam. Kapak persegi yang besar disebut dengan beliung atau pacul, atau juga disebut dengan cangkul. Sementara berukuran kecil dinamakan tarah atau tatah. B. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampang yang berbentuk lonjong. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga tajam. Kapak yang ukuran besar disebut Wanzenbeil dan kapak yang kecil disebut Kleinbeil. Yang C. Perkembangan zaman logam. Zaman logam di kepulauan ini agak berbeda dibandingkan dengan yang ada di Eropa. Di Eropa, zaman logam ini mengalami tiga fase. Yang pertama, zaman tembaga, perunggu, dan besi. Di Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Pembahasan yang terakhir, yang kelima, konsep ruang pada hunian atau arsitektur.
Bentuk pola hunian dengan menggunakan penadah angin menghasilkan pola penetap pada manusia masa itu. Pola hunian itu sampai saat ini masih digunakan oleh suku bangsa Punan yang tersebar di Kalimantan. Baiklah, itu sudah saya jelaskan di beberapa slide. Dan di bab pertama sudah selesai. Kita sudah membahas beberapa poin penting. Di sana ada 5 poin penting di bab pertama. Yang pertama tadi sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, terbentuknya kepulauan Indonesia. Yang ketiga, mengenal manusia purba. Yang keempat, asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang kelima, corak hidup masyarakat praaksara. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.